Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar suatu materi yang termasuk dalam blok ketiga ataupun dalam blok ilmu dasar keperawatan 2. Sebelum kita memulai kuliah, marilah kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari dapat Allah mudahkan dan Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, dalam kesempatan kali ini, dalam blok ketiga, yaitu ilmu dasar keperawatan 2, saya akan menyampaikan ataupun kita akan berdiskusi tentang suatu tema, yaitu cell injury atau cellular adaptation. Atau bahasa lainnya adalah kerusakan sel dan bagaimana adaptasi sel dalam menanggapi ataupun juga beradaptasi dengan kondisi lingkungan, baik dari luar maupun dalam, baik dari stimulus ataupun rangsangan yang berasal dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh. Dalam pembelajaran kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan. Yang pertama, kita mengetahui dasar ataupun konsep dasar dari patologi dan patofisiologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman atau rekan-rekan sudah belajar tentang konsep fisiologi, maka di blok yang ketiga ini kita akan belajar tentang patofisiologinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu konsep dasar tentang injury cell atau adaptasi seluler itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana ataupun juga penyebab serta mekanisme dari kerusakan sel itu sendiri. Baik, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang konsep dasar apa itu patologi dan patofisiologi. Tentu istilah ini sudah sangat sering ya rekan-rekan ketahui ataupun dengarkan, namun bisa jadi belum mengetahui apa perbedaan di antara kedua istilah ini. Mari kita lihat istilah pertama yaitu patologi. Patologi adalah cabang dari ilmu kesehatan atau kedokteran yang utamanya ya berfokus pada penyebab. Kemudian fenomena-fenomena ataupun asal dari suatu penyakit. Sedangkan ketika kita belajar tentang patofisiologi, patofisiologi ini lebih mempelajari pada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Baik itu ya perubahan yang terjadi secara normal pada kondisi fisik termasuk juga fungsi-fungsi biokimianya atau bahkan keduanya yang disebabkan oleh penyakit atau dari suatu ketidaknormalan atau suatu sindrom. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat jelas perbedaannya. Patologi itu lebih kepada penyebab ya, alamiahnya ataupun juga fenomena yang terjadi di suatu penyakit, sedangkan patofisiologi mempelajari pada perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara mekanis, fisik maupun biokimia ya, yang disebabkan tadi oleh suatu penyakit. Nah, selanjutnya dari referensi yang lain kita bisa lihat bagaimana patologi dan patofisiologi, perbedaan patologi dan patofisiologi. Nah, di sini patologi lebih kepada ya inti fenomena dari suatu penyakit. Sedangkan patofisiologi di sini lebih kepada ya
proses fisiologi ataupun juga proses kerusakan gangguan pada fisiologis dari tubuh yang dikaitkan dengan penyakit. Ya, jadi kata fisiologi ini yang menunjukkan ya perbedaannya dengan patologi. Kemudian pada patologi kondisi fisik ya dari organisme itu yang kemudian lebih banyak dipelajari. Sedangkan pada patofisiologi ya perubahan biokimianya, meskipun ini kadang masih overlapping ya. Jadi intinya kembali lagi perubahan dipelajari di patofisiologi, sedangkan patologi melihat lebih pada penyebab dan fenomena penyakitnya. Di sini ada juga menggolongkan bahwa patologi itu bagian dari disiplin kedokteran, sedangkan patofisiologi lebih kepada biologi. Meskipun juga kita bisa lihat ya, masih juga overlapping ya di pendapat yang lain, bahwa dua-duanya dipelajari di ilmu kedokteran ataupun kesehatan. Nah, pada patologi, ini dapat dilihat secara langsung ya tanda gejalanya, karena melihat pada kondisi penyakit. Sedangkan pada patofisiologi ya, lebih kepada pengukuran ya, melihat dari perubahan-perubahan yang ada. Nah, sehingga pada patologi ya kita bisa melihat ada perubahan pada jaringan organ maupun juga keseluruhan dari tubuh yang dapat dilihat ya secara gambaran kasar maupun mikroskopiknya. Sedangkan pada patofisiologi ya lebih melihat pada level biokimia yang ada di dalam tubuh, baik itu sodium, potasium, bikarbonat, glukosa ataupun kreatinin yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi ini tambahan saja menunjukkan perbedaan antara patologi dan patofisiologi. Kemudian kita kembali ke konsep awal ya bahwa patologi itu lebih kepada penyakitnya, penyebabnya ya ataupun fenomenanya, sedangkan patofisiologi lebih kepada gangguan fisiologis yang terjadi dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami terkait dengan konsep dasar patologi dan patofisiologi. Jadi semua kata-kata yang terdapat ya dalam istilah ya yaitu pato berarti ini kaitannya dengan penyakit. Tinggal apa yang menyertainya, apakah fisiologisnya atau langsung kepada patologinya itu sendiri. Kita lanjutkan setelah kita membahas konsep dasar tentang perbedaan patologi dan patofisiologi, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu konsep dasar dari kerusakan sel, atau secara umum bisa juga dipahami dengan adaptasi seluler. Nah, yang perlu dipahami pertama kali adalah apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel atau juga adaptasi seluler. Yang pertama, ya, ketika sel mengalami stres yang sangat berat, ya, sehingga sel tidak dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, ketika sel ya terekspos atau dikenai begitu banyak agen perusak secara permanen, ya. Jadi terpapar oleh agen-agen yang dapat merusak sel itu sendiri secara permanen ya ataupun berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ini penyebab yang kedua atau kondisi yang kedua. Ya, yang terakhir yaitu penyebabnya atau kondisinya adalah ketika sel ya mengalami suatu kondisi keabnormalan atau ada gangguan yang dialami ya yang terjadi ya memang dari penyebab intrinsik. Intrinsik ini maksudnya adalah memang keabnormalannya itu berasal dari sel itu sendiri. Ya, jadi ada ketidaknormalan fungsi-fungsi yang ada di sel itu sendiri. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya karena stres yang begitu berat, karena terpapar agen perusak yang permanen, dan terakhir karena memang ada ketidakabnormalan dari sel itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat dari gambar yang ada di sini, ini adalah
suatu bagan, skema yang sangat penting dan ini menggambarkan secara keseluruhan ketika kita ingin memahami konsep dasar dari kerusakan sel ataupun juga adaptasi seluler. Nah, di sini gambaran yang simpel, tapi di sini menunjukkan bagaimana proses yang terjadi ya dari sel ketika mengalami kerusakan atau kemampuan sel untuk beradaptasi. Kita mulai dari bagian yang paling pertama, kita lihat di sini yaitu ada normal cell. Nah, ini ke dalam keadaan yang sehat tentunya secara fisiologis. Nah, dalam keadaan sehat ataupun sel dalam keadaan normal senantiasa menjaga tubuh agar berada dalam kondisi homeostasis. Ya, homeostasis bahasa mudahnya adalah keseimbangan di dalam tubuh. Ya, seperti teman-teman belajar di ilmu dasar perawatan 1 kemarin, ketika ada perubahan ya dalam tubuh, ketika ada sesuatu yang berlebihan maka akan dibawa ke dalam kondisi homeostasis sehingga terjadi keseimbangan lagi. Nah, nah dalam kondisi sel normal ada dua hal yang bisa terjadi pada sel tersebut. Ya, yang pertama yaitu keadaan stres, ya, sama seperti kita ya, misalkan tidak hanya sel, ketika kita diberikan banyak beban, kemudian lelah, ya, kemudian harapan tidak sesuai dengan realitanya, ya, kemudian ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, maka akan membuat kita stres. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga stimulus ya atau kemudian hal-hal yang membuat sel itu rusak. Ya, jadi ada stres yang memang lebih kepada diri sel itu sendiri, tapi ada stimulus yang memang datang untuk merusak. Nah, bisa dipahami ya, bedaan stres kemudian dengan stimulus yang merusak. Nah, ketika stres itu terjadi pada sel, maka sebenarnya sel mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Ya, kemampuan untuk beradaptasi. Disinilah bentuk bagaimana kemahabesaran Allah gitu ya, menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna, bahkan sel itu Allah beri kemampuan untuk bisa beradaptasi terhadap stres. Ya, namun ternyata ketika sel ini tidak dapat beradaptasi, maka disinilah akan terjadinya kerusakan sel atau sel injury. Jadi sekali lagi, ketika tidak dapat beradaptasi, maka akan terjadi kerusakan sel. Begitu pula ya seperti panah yang kita lihat di sini, ketika suatu sel normal kemudian mendapatkan stimulus perusak yang mencederai, sehingga dapat pula terjadi kerusakan sel. Ya, kalau stres ya masih memungkinkan beradaptasi, tapi ketika sel merusak tentu akan langsung mengalami kerusakan. Ya, sampai di sini kita pada kerusakan sel ya di bagian tengah. Nah, ketika terjadi kerusakan sel, maka ada dua pilihan atau dua fenomena yang terjadi pada sel. Yang pertama, ketika kerusakan yang dialami oleh sel itu ringan, kemudian tidak bersifat permanen, ya, atau hanya sementara, maka ada yang disebut dengan reversible injury. Artinya, cedera atau kerusakan yang masih bisa diperbaiki. Nah, ketika sel mengalami ya reversible injury, maka masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh sehingga kembali menjadi sel yang normal. Ya, namun ketika kerusakan yang terjadi itu sangat berat dan parah, bahkan progresif ya, jadi semakin dari waktu ke waktu semakin rusak, maka akan terjadilah irreversible injury atau bahasa lainnya adalah cedera yang tidak dapat dipulihkan, tidak dapat disembuhkan. Nah, di sini juga semakin bisa dipahami ya, ketika kerusakan sel itu masih ada yang reversible maupun irreversible tergantung dari kondisinya. Nah, kalau reversible injury akan menjadi sel yang normal kembali. Sebaliknya, ketika irreversible tidak dapat diperbaiki, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu nekrosis dan juga apoptosis. Yang keduanya adalah kematian dari sel. Ya, nah nanti kita akan bahas perbedaannya apa nekrosis dan apoptosis. Ya,
Jadi kalau nekrosis ini kerusakan yang tadi karena stimulus yang sangat parah, sangat berat, sangat progresif. Sedangkan kalau apoptosis ini adalah kematian yang terprogram. Apa itu? Nanti akan kita lihat di akhir-akhir kuliah ini, karena kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana adaptasi dan juga bagaimana kemampuan sel untuk bisa pulih ya dari kondisi sebelumnya, termasuk kita akan bahas bagaimana mekanisme kerusakan sel itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan lihat dalam tabel ini ya, respon sel terhadap kerusakan. Ya, kerusakan sel terhadap, ya, maaf, respon sel terhadap kerusakan. Kita lihat di sini, oke, mohon maaf. Ya. Di sini kita lihat bagaimana ya kemampuan dari stimulus sel. Oke. Saya perlu kembali kepada tabel ya, karena ternyata tersetting untuk bisa langsung kembali ya, ataupun melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, semoga masih bisa terlihat. Saya coba besarkan ya. Oke. Nah, di dalam tabel ini ya kita bisa lihat bagaimana ya di sebelah kiri nature and severity of injury stimulus ya. Jadi bagaimana tingkat keparahan dan fenomena yang terjadi saat sel ya mendapatkan stimulus yang merusak atau mencederai. Sedangkan bagian kanan adalah bagaimana respon selnya. Kita lihat di sini ya, stimulus ya yang dapat merusak apa saja contohnya, misalkan peningkatan dari kemampuan ataupun stimulus yang masuk ke dalam sel. Kemudian juga peningkatan dari stimulus yang dapat meningkatkan aktivitas dalam sel itu sendiri. Contoh ya dikarenakan oleh faktor pertumbuhan ataupun hormon. Nah, selain ada peningkatan aktivitas ini, ternyata di sisi lain adalah penurunan dari nutrisi ataupun juga stimulus yang terlalu rendah atau kecil. Dan yang ketiga, ketika terjadi iritasi yang terjadi secara kronis, ya ataupun berat ataupun parah, baik itu secara fisik maupun kimiawi. Nah, di sini kita lihat adaptasi dari sel, ya ada setidaknya 4 adaptasi. Ada istilah hiperplasia, hipertrofi, atrofi, dan juga metaplasia yang selanjutnya akan kita pelajari. Nah, di tabel ini ya yang perlu dipahami adalah ada stimulus beberapa dan berbagai stimulus yang dapat merusak sel. Nah, dan kemampuan sel untuk beradaptasi melalui hiperplasia, hipertrofi, atrofi, dan metaplasia. Nah, lalu bagaimana ketika ada stimulus di sini ya yang menyebabkan ataupun kondisinya menyebabkan terjadi penurunan suplai oksigen, bahkan kerusakan kimiawi, begitu pula untuk infeksi mikroba. Nah, tentu respon selnya akan berbeda karena ini kita lihat ya stimulusnya kuat dan juga permanen ya. Di sini kita bisa lihat acute dan sublimited ya. Jadi punya keterbatasan selnya setelah ataupun mengalami penurunan suplai oksigen, kemudian mengalami injury karena bahan kimia ya ataupun infeksi dari mikroorganisme. Nah, terjadi juga progressive and severe ya including DNA damage atau kerusakan DNA. Jadi stimulusnya tadi sampai merusak DNA-nya. Berbeda pada kondisi yang awal ya, yang di sini. Stimulus secara fisiologi saja. Sedangkan di sini sudah bisa merusak bahkan ya kerusakan yang kronis. Nah, bagaimana respon selulernya? Maka akan terjadi kerusakan sel. Sekali lagi, kalau tadi masih bisa beradaptasi, kalau ini kemudian terjadi kerusakan sel. Nah, kerusakan sel terbagi lagi. Ya, ada yang disebut dengan acute reversible injury, artinya kerusakan yang tadi masih bisa disembuhkan. Jadi ini sangat berkaitan ya dengan slide sebelumnya, dan ini menguatkan pemahaman kita akan respon seluler. Nah, kemudian ada juga
cedera yang tidak dapat disembuhkan tadi yang akan berakibat kepada kematian sel. Nah, masih ingat ya ada nekrosis apoptosis. Nah, atau kemudian sampai terjadinya respon berupa kerusakan di subselulernya ya, bagian-bagian berbagai organela-organela yang ada di dalam sel. Nah, selain itu penyebab-penyebab lainnya ya, stimulus penyebab kerusakan yaitu bisa jadi adalah kerusakan metabolik atau bahkan genetik ya. Yang ini bisa menyebabkan akumulasi dari intraseluler ya. Kemudian di penyebab yang lain terjadi perubahan-perubahan karena alamiah tubuh yang terus mengalami kehidupan dengan jangka waktu yang lama. Ya, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan sel secara akumulatif. Inilah yang terjadi pada saat penuaan. Ya, di sini disebutkan cellular aging. Ya, di sini karena sel sudah hidup ya, kemudian regenerasi, kemudian terjadi dalam waktu yang lama, ya, dan mengalami penurunan fungsi yang kita sebut kemudian dengan penuaan sel. Baik. Nah, di sini semakin jelas ya kita lihat bagaimana respon seluler. Kemudian kita lanjutkan dengan adaptasi seluler. Ya, yang tadi kita pahami ada hiperplasia, hipertrofi, atrofi, metaplasia, dan displasia. Oke, saya coba slide show lagi ya. Semoga tidak berubah lagi ke slide selanjutnya. Oke, saya teruskan dulu. Oke. Di sini kita bisa dapat lihat ya, ada 5 adaptasi seluler. Ya, oke. Ternyata masih berubah ya. Saya izin untuk kembali kepada kondisi ini ya. Oke. Semoga masih bisa terlihat, saya besarkan saja. Oke. Nah, di sini kita lihat ada hiperplasia, hipertrofi, dan juga atrofi hingga metaplasia dan displasia. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, ya teman-teman bisa langsung melihat ya. Kalau kita melihat ya atrofi, maka di sini bisa kita lihat bagaimana bentuk selnya. Ya, tentu berawal dari sel yang normal ya, nukleusnya masih sangat baik, bentuknya normal ya, masih sangat tertata struktur dengan baik. Sedangkan kalau atrofi, hipertrofi, kita lihat perbedaannya. Nah, misalkan ya hiperplasia, ini tidak berurutan tapi teman-teman bisa melihat hiperplasia. Kita lihat di bagian yang keempat ini. Apa yang terjadi? Apa perbedaannya dengan sel yang normal? Yaitu terjadi penambahan, bertambahnya jumlah selnya. Kalau tadi cuma 4, kalau sekarang kita lihat 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka bentuk adaptasi selnya adalah dengan menambah jumlah sel. Itulah yang disebut dengan hiperplasia. Selanjutnya, hipertrofi. Kita lihat hipertrofi di bagian yang ketiga. Yang awalnya 4 sel, masih sama 4 sel, tapi apa yang berbeda? Yaitu ukuran dari selnya. Berarti hipertrofi adalah penambahan dari ukuran sel. Kemudian yang ketiga, kita lihat atrofi. Atrofi yang bagian kedua. Kita bandingkan dengan sel normal. Ternyata atrofi ini jumlahnya masih sama, tapi ukurannya yang mengalami penyusutan. Ya, dari referensi lain juga menyebutkan tidak hanya dari ukurannya, tapi jumlahnya juga bisa mengalami penurunan. Inilah yang disebut dengan atrofi. Kemudian ada istilah metaplasia. Ya, metaplasia kita lihat di sini di urutan yang kelima. Kita lihat dari sel yang hanya 4 dan bentuknya itu masih sangat bagus, terstruktur. Namun di metaplasia ya ternyata makin banyak tapi dengan ukuran yang kecil-kecil. Ya, dan juga kita lihat ada bentuknya yang berubah, masih kotak, ada yang kemudian pipih, dan lain sebagainya. Nah, inilah metaplasia. Yang terakhir displasia, kita lihat ya ternyata jumlahnya semakin banyak lagi dan bermacam-macam lagi jenisnya. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana perbedaan dari masing-masing bentuk adaptasi sel ini.
Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi ya, ada atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, displasia. Ini adalah bagian dari adaptasi sel ketika mendapatkan stimulus yang merusak ya, dan ini masih berpeluang untuk bisa menjadi sel yang normal atau tadi kita istilahkan di sini reversible. Ya, sedangkan kalaupun sel injury sudah tidak dapat beradaptasi atau memperbaiki, maka akan terjadi kerusakan yang irreversible. Nah, cukup jelas ya, kelima istilah ini masuk ke dalam adaptasi, sedangkan yang sisi lainnya ketika akan mengalami kerusakan, ada dua lagi. Bisa diperbaiki menjadi normal ataupun kemudian memang seutuhnya kemudian tidak dapat diperbaiki. Nah, di sini gambar lain yang bisa menjelaskan ya. Jadi kalau normal ya selnya tidak mengalami perubahan. Kemudian sedangkan atrofi, ya, mohon maaf ini ternyata gambarnya kurang ke atas ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Normal kita lihat ya, bentuknya masih bagus, ya kemudian jumlahnya sesuai gitu ya. Ketika atrofi terjadi penurunan dari jumlah selnya. Ya, oke, kita bisa lihat mengecil di sini. Ya, mohon maaf, bukan jumlah sel, tapi ukuran ya. Tapi dari beberapa referensi ada juga yang menyampaikan jumlahnya. Ya, di sini kita lihat utamanya adalah dari ukuran. Kemudian hipertrofi semakin membesar, jadi kebalikan dari atrofi, indikator ada hiper dan A. Ya, perbanyak A itu mengalami penurunan. Hiperplasia jumlah selnya semakin banyak. Metaplasia jumlahnya semakin banyak, namun ada juga yang berubah ya dari satu bentuk sel ke bentuk sel yang lain. Sedangkan diplasia ini lebih kepada tadi yaitu dia semakin banyak, namun bentuknya semakin tidak beraturan. Dan inilah yang dikarenakan oleh pertumbuhan yang tidak sempurna atau tidak sesuai. Nah, lalu bagaimana contohnya kalau dalam kondisi nyata? Ya, di sini saya contohkan. Kalau kemudian hiperplasia, ya hiperplasia di sini contohnya adalah pada kondisi kehamilan dan menyusui. Ya, jadi ada perubahan. Masih ingat hiperplasia tadi? Yaitu adanya peningkatan dari ukuran sel. Nah, sehingga ini yang terjadi pada ibu yang hamil dan menyusui ya pada sel epitel payudaranya. Kemudian yang kedua hipertrofi. Hipertrofi ini adalah pembesaran ya dari otot skelet ketika kita berolahraga ya. Jadi hipertrofi ini adaptasi sel ketika kita ya melakukan latihan atau yang sekarang bodybuilding gitu ya. Nah, di situ terjadi hipertrofi ya, bertambah ukuran dari selnya. Kemudian yang ketiga atrofi contohnya misalkan pada osteoporosis ya, usia penuaan. Jadi kondisi selnya mengalami penurunan ataupun juga ukurannya semakin mengecil. Kemudian yang keempat metaplasia, ya ini perubahan jaringan ataupun juga sel tadi yang seperti saya contohkan ya di slide sebelumnya. Di sini contohnya adalah jaringan fibrosa menjadi jaringan yang lainnya ya, ataupun di sini sebenarnya ada sedikit salah tulis yaitu jaringan fibrosa menjadi tulang ya di sini sebenarnya. Ya, jadi bukan tisu tapi into bone ataupun tulang. Nah, yang kelima adalah displasia. Displasia ini bisa terjadi dalam kondisi yang ringan, sedang, ataupun juga berat, tergantung. Dan displasia banyak dikaitkan dengan kondisi kanker. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu jadi kanker. Jadi kadang-kadang terjadi atau menyebabkan kanker. Ketika tadi adaptasinya tidak bisa terjadi secara optimal. Nah, di slide selanjutnya, oke, saya tunjukkan ini beberapa contoh ya. Misalkan di sini kita lihat fisiologi dari hipertrofi ya pada kondisi kehamilan ya. Kalau tadi di slide sebelumnya hipertrofi pada saat kita exercise ya, ada penambahan jumlah sel.
ternyata pada hipertrofi juga terjadi ya di uterus ya atau rahim dari perempuan itu juga mengalami hipertrofi pada saat kehamilan dan ini fisiologis ya, bukan bukan penyakit. Jadi ada yang fisiologis, ada yang juga karena penyakit. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh lain dari hipertrofi ya. Jadi kondisi hipertrofi juga bisa terjadi kondisi yang tidak baik ya. Contohnya adalah ketika ini contoh di bagian miosit ya. Di sini kita lihat bagaimana terjadi hipertrofi pada bagian jantung ya. Ini normalnya miosit kemudian beradaptasi karena peningkatan beban sehingga terjadi hipertrofi. Nah, ketika tidak terjadinya adaptasi maka akan mengakibatkan kerusakan sel ya. Di sini reversible injury masih bisa diperbaiki, namun ketika tidak dapat diperbaiki maka akan mengakibatkan kematian sel ya. Jadi ini contoh dari hipertrofi. Kemudian selanjutnya seperti ini di gambar kita, ya kita lihat perbedaannya ya. Di sini ada mengalami penyusutan, sudah bisa dipastikan ini masuk ke dalam atrofi. Ini secara fisiologi ya pada seorang laki-laki ya yang mengalami penuaan karena sudah 82 tahun kita lihat meninges ya. Meninges ini ya bagian-bagian yang ada di dalam otak ini ternyata mengalami penyusutan gitu ya. Nah, sedangkan pada bagian kanan yang B ini adalah pada bagian otak ya laki-laki yang berumur 36 tahun. Jadi 82 tahun dan 36 tahun. Kita lihat ya ada penyusutan. Sehingga nanti akan ada juga perubahan-perubahan fungsi dari otaknya. Ya, pada lansia kita kenal ya lebih lebih sulit untuk memahami sesuatu ya menjadi pikun ya. Nah, sedangkan pada yang dewasa ya 36 tahun memang masih optimal ya kondisi otaknya. Jadi ada penurunan atau penyusutan jumlah selnya atau ukuran selnya. Nah, sampailah kita pada kerusakan sel. Kalau tadi kita baru membahas untuk adaptasi sel ya. Sedangkan sekarang kita sudah membahas kerusakan sel. Oke, saya coba untuk perbesar lagi, semoga bisa ya. Oke, kerusakan sel tentu kita awali dari sel yang normal. Oke, masih ternyata mohon maaf saya lupa men-setting ya. Ternyata langsung ke slide selanjutnya. Oke, begini saja. Saya perbesar. Ya, di sini kerusakan sel kita lihat dari sel yang normal ya kemudian menjadi sel yang mengalami kerusakan namun masih bisa diperbaiki ya. Jadi ada pembengkakan dari mitokondria, selulernya juga ya. Kemudian pembengkakan pada endoplasmatik retikulum ya. Namun masih ada kemungkinan untuk bisa beradaptasi kemudian diperbaiki. Sedangkan kalau irreversibel ya yang kerusakan tidak dapat diperbaiki, kita lihat di sini ya, banyak hal yang terjadi ya, tidak hanya pembekakan tapi kerusakan dari membran fosfolipidnya, kemudian ruptur dari lisosomnya, bahkan terjadi peningkatan permeabilitas dari mitokondria. Ya, tentu masih ingat mitokondria adalah tempat untuk memproduksi energi. Bahkan ya di bagian inti sel ini mengalami berbagai perubahan mulai dari pignosis yaitu kondensasi ya atau pemadatan, ada yang juga mengalami karyoreksis ya fragmentasi ya yaitu terpecah-pecah, bahkan juga menjadi karyolisis ya intinya menjadi pucat. Nah, ini perbedaannya antara kerusakan yang reversibel dan irreversibel. Nah, kita lihat di gambar yang lain untuk memudahkan ya. Ya, di sini kita lihat ada normal cell, ada reversible injury, kita lihat tadi ada pembengkakan-pembengkakan ya. Namun bisa juga menjadi sehat kembali atau normal ketika bisa recovery atau perbaikan. Sedangkan kalau terjadi injury yang progresif ya, waktu demi waktu mengalami penurunan ataupun kerusakan atau semakin parah, maka akan terjadi ya kerusakan atau nekrosis, matian sel
ada inflamasi ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana membran plasmanya rusak ya. Kemudian begitu juga ada ya, kerusakan ya dari nukleus dan organela-organela di dalamnya ya. Bahkan kita lihat di sini mitokondrianya juga ya mengalami kerusakan. Oke, saya perkecil biar bisa melihat. Nah, sedangkan pada bagian kanan ya, ini menunjukkan perbedaan antara apoptosis dan nekrosis ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk perbedaan kematian sel yang ada dua, nekrosis dan apoptosis. Nah, bedanya di sini kita lihat kalau normal sel mengalami kerusakan, dia bisa recovery untuk perbaikan. Tapi dalam kondisi apoptosis ya, normal sel ini langsung mengalami kondensasi of kromatin. Ya, jadi ada pemadatan kromatinnya, kemudian juga ada penyusutan dari membran sampai kemudian terjadi fragmentasi seluler. Nah, disinilah yang disebut apoptosis itu menjadi ada fragmentasi-fragmentasi yang kemudian kita sebut dengan apoptotic body, ya, badan apoptosis. Nah, apoptosis sendiri yang sempat saya sampaikan di awal adalah kematian yang terprogram, kematian sel yang terprogram, ya. Nah, apakah ada manfaatnya atau justru semakin merusak? Nah, nanti kita bisa lihat di akhir slide. Nah, kemudian ya badan-badan apoptotik ini nanti akan dipagosit ya karena kemudian dianggap sebagai bagian yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oleh tentu adalah dari sel-sel pagosit dalam tubuh kita, bagian dari sistem imun ya. Fagositosis dilakukan atau terjadi terhadap sel-sel apoptotik dan fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan yang terjadi karena kerusakan sel tadi. Ya, di sini bisa lihat ya, nekrosis dan apoptosis ini dua-duanya adalah kerusakan sel, namun mekanisme yang terjadi berbeda. Kemudian di sini kita lihat gambar yang lain, ini saya tambahkan untuk memudahkan, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Normal sel menjadi mengalami kerusakan, masih bisa diperbaiki ya, sembuh, healing, kemudian menjadi sel yang normal. Namun ketika ya kerusakan retikulum mitokondria ya ini terus-menerus terjadi kematian ya akan ke irreversible injury tadi yang tidak bisa diselamatkan lagi. Kita lihat banyak perubahan di nukleus, lisosom ruptur ya. Ini mengulang lagi tadi memudahkan dengan gambaran yang berbeda hingga terjadi nekrosis. Ya, apa indikator nekrosis? Itu terjadi ya kerusakan-kerusakan sel membran bahkan ke nukleusnya. Ya. Kemudian kita lihat ya ini gambar yang terakhir juga ingin menunjukkan ya bagaimana sel yang normal kemudian pada kerusakan-kerusakan sel yang terjadi secara reversibel maupun irreversibel. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat sel dapat sembuh kemudian menjadi sel yang normal. Namun ketika irreversibel arahnya akan ke nekrosis atau pilihan lainnya adalah apoptosis. Nekrosis intinya adalah ada kerusakan sel, ya, ada kondensasi dari nukleus, pembengkakan pada mitokondria, sehingga kemudian nukleus dan sel membrannya mengalami fragmentasi atau pecah. Nah, itulah kemudian bagaimana kita memahami kerusakan sel seperti yang sudah kita awali di awal. Ya. Demikian kuliah yang dapat saya sampaikan. Ya, tujuan pembelajaran kita sudah dapat kita capai, yaitu konsep dasar patologi dan patofisiologi, konsep dasar dari kerusakan sel ataupun juga seluler adaptasi, dan yang terakhir bagaimana ya penyebab-penyebab dari kerusakan sel. Oh, mohon maaf, satu slide yang saya terlewat, ya, mohon maaf, yaitu mekanisme injury cell. Di sini ada setidaknya 6 mekanisme ya. Kalau tadi kita bicara penyebab, ini mekanismenya. Kenapa bisa terjadinya kerusakan sel? Singkat saja, nanti kita bisa perdalam dengan diskusi. Yang pertama karena ada penurunan energi. Ya, sehingga efeknya tentu ya bisa melemahkan dari proses yang terjadi di dalam ya yang di dalam sel. Kemudian kita lihat kerusakan dari mitokondria. Ini juga jadi mekanisme
kerusakan selnya. Sehingga kemudian akan terjadi penyempitan gitu ya dari protein proapoptotiknya atau kemudian pengaktifan dari proapoptotik protein. Kemudian kita lihat ya di sini ada peningkatan dari permeabilitas mitokondria ya. Jadi kerusakan mitokondria juga ujungnya begitu ya. Karena ada perusakan pada permeabilitas membrannya. Kemudian ada kerusakan yang disebabkan oleh peningkatan ROS ya. ROS ini kalau bahasa mudahnya adalah radikal bebas. Ya, sering mendengar ya radikal bebas yang bisa merusak lemak, protein maupun DNA. Kemudian kerusakan membran, baik itu plasma membran maupun lisosom membran yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan ya untuk membentuk protein dan bahkan terjadinya kerusakan DNA sehingga mengaktifasi protein apoptotik ya untuk terjadinya kerusakan sel. Oke, itu sedikit yang tadi terlewat ya. Mohon maaf saya tambahkan sedikit. Demikian kuliah dari saya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.